Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ilham Ilahi dari Lingkupat Payakumbuh. Jadi video kali ini adalah video praktik baik bagaimana pelaksanaan coaching dalam pengembangan asesmen bagi mahasiswa PPL. Jadi di sini video ini saya buat dalam rangka mengikuti lomba Jambore GTK Hebat di kategori Pamong PPG. Jadi di sini kami akan mencoba melakukan simulasi bagaimana praktek coaching dalam pengembangan asesmen. Nah, di sini peran saya sebagai Pamong, nanti Nelson sebagai mahasiswa PPL-nya. Nah, nanti setelah itu kami akan coba menunjukkan bagaimana alur cerita dalam pelaksanaan coaching tadi. Jadi selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelson Rahmat Ramli. Saya adalah mahasiswa PPL yang berada di SMK 4 Payakumbuh. Kali ini saya akan melakukan coaching tentang asesmen yang akan saya lakukan bersama dengan guru Pamong saya. Ayo ikuti saya pergi sekarang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Son. Ya. Mau mengganggu Pak? Oke, sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Oke, Pak. Pak, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, Son. So, gimana? Aman? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kelasnya gimana? Pak, untuk kelas hari ini itu Pak, ada beberapa yang mau saya tanyakan kepada Bapak Pak terkait dengan asesmen yang harus saya lakukan terhadap kelas Pak. Oke, jadi gimana? Apa kendalanya? Ada beberapa yang belum saya ketahui Pak, seperti siswa itu kebanyakan masih terfokus kepada modul, tidak memahami secara logika apa yang diajarkan oleh saya Pak. Nah, jadi kita kan mungkin pada kali ini mungkin lebih ke arah asesmen ya. Iya Pak. Jadi asesmen itu kan dia kan ada teknik khususnya. Nah, jadi kan satu lagi tambahannya kan kalau di kurikulum Merdeka ada namanya berdiferensiasi. Jadi artinya siswa itu beda-beda asesmennya. Nah, seperti itu udah tahu nggak polanya belum? Belum Pak. Belum ya. Oke, jadi kita pada pagi ini kita coba coaching ataupun sedikit ngasih gambaran mengenai bagaimana asesmen menggunakan teknologi Ya Pak. untuk bisa mengakomodir namanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Oke? Ya Pak. Nah, jadi itu apa kita pada kali ini. Baik Pak. Nah, kira-kira Nelson, apa ekspektasi spesifik yang ingin mau dicapai dalam pengembangan asesmen kali ini? Apakah menggunakan seperti apa? Keinginan saya seperti ini Pak. Siswa itu nanti mampu Pak membangun jaringan yang fungsional Pak menggunakan tracer Pak ya. Nanti terus mereka itu juga bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang saya berikan di dalam Cisco paket tracer juga Pak. Oke, jadi kalau gitu Pak, artinya Nelson ingin siswa itu selain dia mampu melakukan troubleshooting, Ya, Pak. dia juga mampu memahami apa konsep teorinya tadi ya. Ya Pak. Oke, jadi itu sebuah langkah yang cukup bagus karena untuk asesmen yang sifatnya spesifik seperti itu memang kita butuh alat ataupun metode yang spesifik juga. Ya, Pak. Oke. Nah, kira-kira gini, apa tantangan yang dirasakan saat ini? Beberapa tantangan yang saat ini yang seperti saya bilang tadi Pak, kebanyakan siswa itu mengikuti apa yang saya ajarkan saja Pak tanpa memahami logika di balik konfigurasi yang saya berikan itu Pak. Oke. Nah, jadi kita coba nanti gini, bagaimana melakukan asesmen menggunakan simulasi pakai tracer ya. Ya Pak. Jadi kan di sini kan ada contoh seperti ini. Kita rancang sebuah sistem penilaian Ya. yang nanti itu bisa mengakomodir. Kita akan melihat nanti di sini dengan latihan asesmen yang kita bangun. Baik Pak. Siswa itu mampu kalau yang memahami konsep mungkin dia bisa mengerjakan, tapi kalau yang memahami langkah-langkah mungkin akan ada kendala dia bagi yang tidak menguasai langkah-langkah. Ketika kita menggunakan simulasi ini, Iya, Pak. nanti siswa akan bisa kelihatan nanti mana yang betul-betul memahami ataupun hanya menghafal. Iya benar Pak. Kayak gitu ya. Jadi memang di sini untuk pada asesmen kali ini kita kan menggunakan TPEC namanya penggunaan. Jadi selama ini kan ada menggunakan metode kuis online dan lain-lain. Nah, cuma untuk pada situasi kali ini di TKJ kita gunakan simulasi Cisco pakai tracer untuk bisa menilai asesmen untuk mengukur kemampuan siswa yang berdiferensiasi. Artinya mungkin anak yang gaya belajarnya kinetik, itu kita buat lagi metode yang lain. Baik. Jadi itu kita gunakan di sini langkah-langkahnya bagaimana penilaian yang berdiferensiasi. Baik Pak. Nah, kemudian nanti di situ apa rencana Nelson ke depan? Rencana saya Pak ke depannya nanti saya akan memberikan konfigurasi jaringan ini. Yep. Nanti ada beberapa di dalam konfigurasi jaringan saya berikan itu saya akan menyalah-nyalahkannya Pak. Ya. Seperti
perkabelan yang tidak sesuai, IP yang tidak sesuku. Seperti itu rencana saya berikan, Pak. Nah, jadi ketika kita salahkan, apakah mereka mampu mengerjakan gitu ya? Iya, Pak, benar, Pak. Nah, jadi untuk menguji pemahaman dia ketika kita berikan konfigurasi salah, mereka mampu untuk mendeteksi dan melihat bagaimana solusinya. Iya, bagaimana solusinya, Pak? Nah, kira-kira dengan aplikasi ini bisa nggak itu kita gunakan? Iya, Pak, bisa, Pak. Saya? Menurut saya menggunakan aplikasi ini adalah sebuah ide yang bagus, Pak. Nah. Karena beberapa sekolah dan juga perguruan tinggi juga menggunakan aplikasi ini, Pak. Oke, gitu ya. Jadi dengan merancang topologi ini ataupun menggunakan aplikasi Cisco ini, Ya, Pak. kita bisa melakukan penilaian kompetensi yang mengukur kemampuan pemahaman dan troubleshooting. Troubleshooting-nya, Pak. Nah, ya, jadi Pak. kita di sini lebih fokusnya mungkin ke diferensiasi. Nah, bisa nggak kita dengan aplikasi ini menilai mana anak-anak yang mungkin yang gaya belajarnya aktif atau gaya belajarnya yang kinetik. Nah, itu bisa Kak di sini diakomodir. Nah, itu apanya kalau gambarannya ya. Ya, Pak. Nah, kemudian mungkin kalau kita bahas mengenai tindak lanjut ataupun refleksi dari namanya rencana asesmen ini seperti apa? Pada tahap ini saya berencana untuk menambahkan beberapa cara, yaitu, Pak, beberapa siswa itu ada yang kesulitannya, Pak, seperti dalam mengidentifikasi masalahnya itu, Pak, yang ada di tracer ini. Jadi saya menyuruh mereka itu untuk membuat refleksi secara tertulis, Pak. Oh gitu. Dalam tadi nanti proses troubleshooting itu mereka membuat secara tertulis, Pak. Bagaimana itu menurut Bapak, Pak? Berarti dalam bentuk laporan? Iya, dalam bentuk laporan. Laporannya. Pak. Jadi Ya, Pak, laporan. nanti anak-anak itu akan mempunyai laporan yang berbeda-beda. Iya, Pak. Jadi kita mungkin tidak usah membatasi itu begini format laporannya, nggak gitu ya. Jadi memang masing-masing anak itu mungkin sesuai dengan gaya belajarnya mungkin membuat laporan yang beda-beda. Boleh pinjam sebentar. Ya, tapi mungkin topologinya sama mungkin ya, semacam tujuannya sama gitu ya. Baik, Pak. Oke, bagus, Son. Jadi coba dulu dirancang asesmennya. Nanti kita coba nanti sama-sama nanti di kelas. Kita akan sama-sama nanti melihat setelah kita lakukan materi basic ini, Pak. Ya, Pak. nanti kemudian kita lakukan asesmennya, penilaiannya menggunakan aplikasi ini, kita lihat hasilnya. Itu kan nanti kan di sini ada itu kita bisa melihat penilaian di sini ya. Iya, Pak. Kita akan bisa untuk melihat bagaimana hasil pencapaian mereka secara penilaian. Iya, Pak. Nah, jadi mungkin nanti di sini kita bisa lihat nanti indikatornya mana yang mereka tercapai atau yang Tidak belum. tercapai, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi ini adalah semacam langkah-langkah penilaiannya. Jadi sini ada semua penilaiannya. Oke? Oke, Pak. Bagus sekali, Son. Iya, Pak. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya. Dengan arahan dari Bapak tadi, itu dapat membantu saya sekali, Pak, dalam mengembangkan asesmen yang lebih baik. Oke. Oke, baguslah. Coba dulu dirancang, nanti kita sama-sama review. Setelah kita review, kita coba di kelas nanti ya. Baik, Pak. Oke, siap? Oke, Pak. Siap ya, oke. Pak, terima kasih, Pak. Ya. Izin, Pak, saya langsung masuk ke... Boleh, kelas, Pak. silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, setelah melakukan coaching dengan Pak Ilham tadi, saya sangat terbantu sekali, terutama dalam hal melakukan asesmen. Yang mana asesmen yang saya bikin menjadi bantuan bagi saya untuk memenuhi kebutuhan dari siswa-siswa saya nanti. Nah, asesmen menggunakan teknologi dapat membantu saya untuk mengukur bagaimana tujuan dan pencapaian pembelajaran yang sudah saya lakukan. Terima kasih untuk Pak Ilham dan apresiasi untuk Pak Ilham. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnarti, Kepala SMK Negeri 4 Payakumbuh. Saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada salah seorang guru di sekolah kami, yaitu Bapak Ilham Ilahi. Beliau berhasil menerapkan teknik coaching dengan baik untuk membantu peserta PPG dan mahasiswa yang sedang praktik mengajar di sekolah kami, terutama dalam hal pelaksanaan asesmen. Melalui coaching, Pak Ilham dapat membantu mahasiswa ataupun peserta PPG tersebut menemukan teknik asesmen yang baik dan memanfaatkan teknologi untuk pelaksanaan asesmen. Luar biasa, Pak Ilham, sangat berdampak positif. Semangat selalu!